Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mohon izin waktunya sebentar Ibu. Ya, saya di sini bertugas untuk mewawancarai pimpinan untuk memenuhi tugas demokrasi kontekstual untuk Liga 1 Ibu. Ya baik, di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk pimpinan. Yang pertama itu Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan pidana etika atau bukan moral? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ika, yang mana bagaimana cara saya selaku kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan pidana etika atau bukan moral. Awal pertama yang saya lakukan, saya menjejaki lewat wali kelas masing-masing bagaimana sikap atau perilaku peserta didik baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Ketika identifikasi sudah cerdas, kami mendapatkan laporan dan namanya sudah ada, maka kami jejaki proses yang ditempuh kepada pendidikan. Kenapa guru BK itu bekerja untuk mengontrol, mengawasi, dan pendekatan serta pengayom bagi peserta didik dalam sehari-hari pada saat prosedur belajar untuk dimasukkan ke dalam catatan mereka. Lewat informasi mereka, maka dari nama-nama yang saya dapat dari wali kelas, apakah itu nanti ada penguatnya dari mereka, barulah di situ saya naik ke atas ke siswa. Artinya untuk mendeteksi seberapa besarnya atau seberapa parahnya dari kasus-kasus yang ada di desa tempat, sehingga memudahkan saya untuk menyelesaikan permasalahan setiap kasus yang ada di desa. Baik Ibu. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Kalau selama ini yang saya lakukan di SMA Kepatuan, dalam pengambilan keputusan dari satu kasus di mana kedua-duanya itu ada dua kepentingan yang sama benar atau sama mengandung nilai kebajikan. Pernah kami lakukan itu. Saya sebagai pimpinan tidak serta-merta mengambil kebijakan sendiri. Ada anggota-anggota lainnya, wakil-wakil saya, dewan kelas, dan guru yang bersangkutan yang terkena kasus kekerasan itu, dan juga peserta didik yang ada kasus tersebut, kami berikan pembinaan, kami berikan untuk penyelesaian masalah kasus ini, supaya kedua belah pihak tersebut tidak ada dirugikan. Dan ketika kasusnya itu sangat urgent untuk memanggil orang tuanya, maka dihadirkan pada saat itu. Jika tidak memerlukan orang tua, maka kami tidak memanggil orang tua dan kami tidak selesaikan bersama secara bersamaan dari beberapa orang yang terkait dengan kasus tersebut. Baik Ibu. Berarti langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Prosedurnya tetap dari perjanjian dari bawah, dari guru yang bersangkutan. Yang pertama yang
yang yang ngajarin saya di kelas, yang di luar menemukan anak yang dalam komunitas kasus, lalu ke di kelasnya, ke BPK, dan nanti ke siswa. Dailah satu ketika semua yang diizinkan dalam jenjang proses tadi itu tidak bisa terselesaikan, maka barulah kepada sekolah dan saya memutuskan. Berarti hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal-hal apa saja? Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil tantangan? Iya. Saya kalau di semua tempat Yang ini yang dianggap efektif. Iya. Langkah apa saja Yang Ibu anggap efektif? yang Ibu anggap efektif? Ya, dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini. Langkah yang kami ambil yang sangat efektif itu jika permasalahan itu permasalahan yang membawa pengaruh nama besar sekolah. Ketika nama besar sekolah itu berimbasnya ke nama besar sekolah, nama baik sekolah, maka saya melakukan pengambilan kebijakan yang saya rasa itu efektif, memberikan tawaran untuk kepada peserta didik mengambil langkah memilih untuk meninggalkan sekolah. Pertama, dia terselamatkan dan mengambil sekolah terselamatkan. Ya, terus Bu, bagaimana hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus etika ini? Itu tantangannya itu sebenarnya masyarakat awam yang kadang-kadang mereka tidak paham dengan kondisi sekolah, tidak paham dengan aturan, dan tidak paham bagaimana sikap dari peserta didik yang sebenarnya. Kalau di dalam ruang lingkup kita itu saya rasa tantangannya tidak ada, karena permasalahan kita di sini tidak terlalu berat dan semua orang tuanya sudah tetap paham tentang aturan di sekolah ini dan mana yang boleh mana tidak, sehingga mudah. Tapi kalau tantangan dari luar dari masyarakat yang tidak paham apa itu yang membuat kita jadi tantangan, karena kita tidak tidak mengusirkan hal seperti itu, karena kita yakini bahwa di setiap lembaga itu ada aturannya, kita pegang aturan. Sehingga semua tantangan yang berat pun kalau kita berpedoman pada aturan, kita tetap bisa menyelesaikan permasalahan kalau masalah terus berat apapun. Baik, berarti apakah Ibu memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apa Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau selama ini saya tergantung urgent, tergantung kasus. Selama ini saya memang sering terlibat dalam penyelesaian kasus. Kenapa saya ikut andil di situ? Untuk mempercepat permasalahan supaya diantar lama dan anak tidak diberikan. Jadi ketika permasalahan itu lahir, maka hari itu juga kami anggap itu urgent, maka kami selesaikan dalam detik itu. Jadi tidak ada penjadwalan. Berarti adakah seseorang faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Yang selama ini karena staf sudah berjalan ya,
sudah berjalan semuanya dari bawah, dari guru. Andilnya luar biasa dalam melaporkan apapun peduli pada anak, apapun yang terjadi dia langsung menyampaikan kepada guru yang di kelasnya, wali kelasnya nggak sanggup ke BK nggak sanggup ke siswa. Ini aja 12 artinya setiap ini sudah berjalan dengan baik. Jadi ini sesuai dengan prosedurnya. Iya, sesuai dengan prosedurnya. Ya baik, ini pertanyaan terakhir ya Ibu. Ya, dari diskusi kita tadi Ibu, ya, bagaimana pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu pengambilan keputusan jangka etika? Ini tentang pengalaman. Selama hampir 3 tahun Ibu di sini, Kak, rasanya pengalamannya luar biasa ya. Tapi Ibu menganggap itu adalah penguasaan diri Ibu, terutama dalam mengambil tindakan, mengambil kebijakan, sehingga kita bisa menjadi panutan untuk yang bawah supaya apa yang kita ambil ini memang nyata dan fakta terjadi dan tidak kita buat-buat dan tidak kita rekayasa, sehingga penilaian orang pun murni terhadap kita karena kebijakan itu lahir karena ada permasalahan. Jadi pengalaman itu tuh dari saya di negara, tapi kami enjoy saja ya, kita enjoy saja karena tidak ada yang tidak bisa diselesaikan di dunia ini. Selagi masih ada nyawa semuanya bisa kita selesaikan. Iya baik, terima kasih ya Ibu. Ya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Ika. Ya, apa kabar Ibu? Sehat, alhamdulillah. Mbak Ika yang mana? Alhamdulillah sehat. Baik Ibu, mohon izin waktunya sebentar ya Ibu. Iya. Ya. Saya di sini bertugas untuk mewawancara Ibu untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual yang titik satu. Nah Ibu, di wawancara ini saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan ya Ibu. Ya, pertanyaan pertama ini, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Terima kasih Bu Ika. Selamat datang di SMA Unggul, Pak Tuan ya Bu Ika. Terima kasih atas kehadiran Bu Ika untuk mewawancarai saya. Tadi Bu Ika sampaikan ya terkait dengan bagaimana cara saya mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika dan rujukan moral ya. Yang pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi melalui observasi. Terkadang kita melihat suatu masalah atau yang benar lawan benar, yang salah lawan benar ya. Itu kan tuh ya pertanyaannya ya. Jadi yang pertama mungkin saya melihat dari fakta-fakta yang ada, kemudian saya mengidentifikasinya, mencatat di dalam buku catatan, kemudian baru kita mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan dilema etika dan rujukan moral bersama dengan pihak-pihak yang terkait. Misalnya ada wakil kepala sekolah, wali kelas, kemudian kalau terkait dengan siswa itu biasanya dengan orang tua siswa, kemudian dengan siswa itu sendiri. Jadi berdasarkan itu, berdasarkan dari fakta yang ada, kemudian kita analisis, kita diskusikan, barulah kita ambil sebuah keputusan terkait dengan dilema etika itu. Iya baik Ibu. Tapi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Apabila di SMA Unggul ya misalnya ada satu masalah yang benar lawan benar ya, yang mengandung nilai kebajikan, itu tentu kita melihat hal yang mana dulu yang harus kita dahulukan ya, atau bisa jadi sama-sama diambil sebuah keputusan yang baik ya terkait dengan
dilema etika itu sendiri. Misalnya begini, eh, apa ya? Apa contohnya dilema etika itu? Ada seorang siswa yang ingin melakukan kompetisi, kemudian dia ingin belajar, tetapi menggunakan waktu pembelajaran yang dilakukan oleh guru, kan gitu ya. Jadi kita harus sama-sama kita ambil kebijakannya dengan cara kita mendiskusikan dengan guru mata pelajaran itu sendiri, kemudian dengan wakil kesiswaan, kemudian dengan apa yang kita kembali ke norma yang ada di sekolah. Ya, berarti harus ada kerjasamanya ibu. Ya, terus kita kan punya pedoman tuh ya, punya aturan standar, kita kembali ke standar aturan itu, yang seharusnya dilakukan. Oke. Terus selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini? Ya, yang pertama biasanya kita mendiskusikannya dengan pihak terkait ya, terkait dengan kasus tersebut ya, dilema etika. Kemudian kita diskusikan dengan stakeholder sekolah, yang bukan stakeholder sekolah, maksud saya stakeholder sekolah itu adalah wakil kesiswaan, wakil kepala sekolah, kemudian pihak-pihak terkait itu didiskusikan. Kemudian setelah didiskusikan kita ambil sebuah keputusan ya, berdasarkan keputusan-keputusan yang sudah disepakati bersama. Iya, baik ibu. Berarti hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu ketika sebuah keputusan itu diambil berdasarkan hasil diskusi dari pihak-pihak terkait, itu mungkin paling efektif ya. Kemudian kita tidak mengabaikan aturan-aturan yang ada di sekolah, karena kita punya aturan yang sudah sudah dirumuskan di dalam tim ya. Apabila terjadi hal-hal mungkin yang terkait dengan permasalahan yang ada, jadi diantisipasi dengan adanya kita buat tim terlebih dahulu, kemudian kita tuangkan di dalam aturan-aturan yang ada di sekolah, sehingga itu mempermudah ya kita untuk mempedomaninya untuk pengambilan keputusan. Iya, baik ibu. Berarti hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Ya. Tentu dalam pengambilan sebuah keputusan banyak tantangan ya. Yang pertama adalah ketika kita apalagi kita menghadapi benar lawan benar ya, kita harus mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita tunda dulu, atau harus sama-sama kita lakukan beriringan gitu ya. Nah, tantangan yang terberat ketika kita bertemu dengan teman diskusi yang mungkin tidak sejalan dengan kita. Nah, itu kan tantangan terbesar ya, karena tidak sama, keputusannya tentu tidak akan sama ya, sehingga itu akan menjadi sebuah hambatan atau tantangan bagi kita. Namun demikian bukan berarti itu menjadi tantangan yang tidak bisa diselesaikan. Tentu dengan musyawarah, dengan pemahaman yang lebih dalam, itu hambatan itu bisa diselesaikan. Baik, berarti apakah Ibu Hani memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu Hani langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, terkait dengan penyelesaian kasus-kasus yang ada di sekolah, baik dilema etika maupun pendidikan moral, tentu kita memiliki jadwal tersendiri, seperti misalnya kita melakukan evaluasi atau refleksi terkait dengan kasus-kasus yang terjadi ya
Jadi itu menjadi sebuah pengalaman bagi kita sehingga kita menjadwalkan untuk refleksi. Nah, itu biasa dilakukan refleksi itu ada yang secara formal, ada yang secara tidak formal. Kalau yang secara formal dilakukan terjadwal seperti setiap hari Minggu, bukan setiap seminggu sekali, kemudian setiap bulan sekali pada awal bulan itu untuk merefleksi dan mengevaluasi hal-hal yang terjadi di sekolah sebagai langkah perbaikan ke depan. Namun memang ada beberapa kasus yang memang harus diselesaikan pada saat itu juga. Jadi kita fleksibel, ya. Ada yang terjadwal dan ada yang memang harus ditangani pada saat itu juga. Ya. Karena mungkin ada kasus yang memang tidak bisa kita lakukan menunggu jadwal, menunggu refleksi, tapi kita lakukan berdasarkan hari itu juga harus kita selesaikan. Misalnya kalau ada kasus-kasus misalnya perkelahian, kemudian dan lain sebagainya, sehingga kita harus menyelesaikan dengan cepat, mengambil keputusan yang cepat, namun kita juga melakukan dengan prinsip kehati-hatian. Iya, baik Ibu. Berarti adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Hani dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Ya, tentu kita tidak bisa bekerja sendiri ya ketika kita menyelesaikan sebuah masalah. Tentu ada orang lain atau ada pihak lain yang mendukung kita untuk mengambil sebuah keputusan, yaitu biasanya dengan Bapak Ibu atau kepala sekolah ya, itu yang pertama dilakukan. Kemudian untuk Bapak Ibu Dewan Guru ya. Nah, untuk membuka cakrawala Bapak Ibu Dewan Guru agar bisa mempermudah saya, membantu saya dalam melakukan pengambilan kebijakan, kita juga mendatangkan pihak luar ya, pihak luar dalam arti begini, terkadang kita perlu pencerahan terhadap diri kita ya, kalau kita bilang agar baterai kita tetap cas gitu ya, energi kita tetap fit, tetap powerful, kita mendatangkan psikolog ya, psikolog agar meningkatkan kinerja sekolah terkait dengan bagaimana sih kita melakukan pelayanan terhadap orang lain. Nah, biasanya kalau kami sering ada alumni SMA Unggul yang memang sudah berhasil menjadi psikolog ya, Bu Hani, tapi bukan Bu Hani ini ya. Ada Bu Hani yang kadang sesekali kita memanggil beliau untuk memberikan training dan motivasi pelayanan kita terhadap siswa, terhadap warga sekolah, dan terhadap masyarakat. Tentu masyarakat dalam hal ini adalah orang tua siswa, gitu ya. Nah, jadi itu mungkin akan mempermudah ketika kita berdiskusi untuk mengambil sebuah keputusan. Ya, baik Ibu. Berarti ini yang pertanyaan terakhir ya Ibu. Ya. Ya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan nih, dan telah disampaikan, berarti pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu Hani mengambil keputusan dilema etika ini? Ya. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah permasalahan atau berbagai persoalan, tentu membuat kita dewasa, membuat kita semakin dewasa dan semakin matang dan semakin bijak dalam pengambilan keputusan ya. Jadi kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada ya, yang sudah kita jalani ya. Nah, itu menjadi sebuah pengalaman yang berharga bagi kita, sehingga pengalaman-pengalaman itulah yang menjadi pembelajaran bagi kita untuk kita lebih bijak lagi dalam mensikapi persoalan-persoalan yang ada di sekolah. Baik Bu Hani, terima kasih untuk waktunya hari ini ya Bu. Ya, cukup sekian Ibu. Ya, terima kasih.